Bagian 2, hampir diculik. Deno beranjak dari ranjang besarnya, kini langkahnya berjalan membawa ia ke kamar putranya. Deno membuka perlahan pintu kamar Raka. Deno berjalan perlahan agar tidak mengganggu tidur nyenyak putranya yang terlihat ganteng. Risa, kamu lihat kan putra kita ganteng kan? Mengapa kamu tega sayang meninggalkan kami? Perlahan Deno mengusap lembut kepala putranya hingga tak terasa air mata membasahi pipi Deno. Raka tampak menggeliat seakan terganggu. Deno menghentikan usapannya pada Raka. Deno lalu pergi dan menutup pelan pintu kamar Raka kembali ke kamarnya. Beberapa malam sejak Risa meninggal, Deno selalu bermimpi mendiang istrinya dan tentu saja ia tak kembali tidur karena seakan kantuknya hilang. 1 minggu setelah kepergian Risa, rumah terasa sepi. Tidak ada lagi yang berteriak memanggil Raka dan Deno, seperti tidak ada penghuninya. Raka dan Deno lebih banyak mengurung diri di kamar, dia bahkan hanya mau makan sekali-sekali. Sungguh kepergian Risa membuat dua pria berbeda generasi itu terpukul dan kacau. Keluarga Deno membiarkan saja mereka seperti itu, mereka berpikir kalau mereka berdua masih memerlukan waktu untuk menerima semua ini. Namun, nanti mereka akan bertindak jika keduanya masih sama seperti itu. Sampai di hari ke-8 masih sama, Deno sangat enggan untuk keluar kamar dan pergi ke kantor. Sama halnya dengan Raka, dia juga keluar jika sang oma membujuknya untuk makan. Kelakuan Raka dan Deno sekarang sudah sangat mirip, jika kemarin sikap Raka sama dengan Risa, periang dan baik hati. Namun sekarang, Raka menjadi anak yang tertutup dan tidak banyak bicara apalagi tersenyum. Papa Suryadi khawatir dengan keadaan Deno, dia sama sekali jarang makan beberapa hari ini. Dia akan mengamuk di kamarnya, dan membanting semua barang-barangnya jika teringat akan istrinya. Papanya masuk dan mencoba berbicara dengan putranya. Deno, bisa kita bicara sebentar? Tanya papanya dengan lembut. Ada apa? Tanya Deno yang benar-benar berubah menjadi dingin. Tolong, jangan kamu terus-menerus seperti ini. Kalau kamu belum siap kehilangan Risa, sama halnya dengan Raka dan semua keluarga. Kita juga belum siap kehilangan Risa. Apa kamu tidak kasihan pada Raka? Dia sama sepertimu merasa kehilangan juga, dia mengurung diri di kamar sama sepertimu. Keluar jika omanya sudah membujuknya, makan hanya sesuap saja. Kalau kamu masih tidak mau ke kantor, itu tidak masalah, Deno. Tapi papa minta tolong, lihatlah Raka, dia membutuhkan kamu. Dia membutuhkan sosok seorang ayah. Dia telah kehilangan ibunya, apakah kamu tega jika dia juga tidak mendapatkan perhatian darimu? Deno terdiam, dia seolah lupa dengan putranya. Dia seolah merasa paling sedih sendiri, dia melupakan Raka yang memang membutuhkan dirinya. Lalu Deno bangkit dan berlari menuju kamar Raka, tanpa mengetuk pintu, Deno langsung masuk dan melihat putranya yang sedang sibuk dengan buku-bukunya. Raka, panggil Deno. Raka menoleh sebentar, lalu dia fokus kembali pada buku-bukunya. Lihatlah Pak, sekarang Raka sudah bisa membereskan buku-buku sendiri. Raka bisa merapikan dan mengerjakan semua soal di buku ini. Raka hebat kan Pak? Raka berujar pada papanya. Sungguh Deno tak kuasa menahan air matanya. Dia menyesal karena telah melupakan putranya, dia menyesal karena tidak memperhatikan putranya selama seminggu ini. Seolah dia yang begitu terpukul, padahal Raka yang lebih sakit dan terpukul. Dia kehilangan sosok ibu. Raka, maafkan Papa. Bukan maksud Papa untuk melupakan kamu, maafkan Papa yang merasa paling sedih. Maafkan Papa yang merasa kalau. Pa, Raka kuat kok. Raka sudah janji pada Mama, Raka akan menjadi pria hebat. Membuat Mama bangga. Raka juga akan melakukan semua sendiri, Raka sudah besar, makanya Mama pergi dari Raka, Raka sudah besar kan Pa? Iya sayang, kamu sudah besar. Mama pasti bangga sama kamu, Mama juga pasti senang melihat kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Mama pasti bangga. Jawab Deno sambil menahan air matanya. Besok aku mau sekolah, Pa. Aku tidak mau lama-lama tidak sekolah, nanti Mama marah sama Raka.
Nanti mama pasti akan malu jika aku bodoh. Jadi, besok aku mau sekolah. Aku juga mau diantar Pak Somad ke sekolah. Aku tidak usah diantar papa. Karena aku tahu pasti papa sibuk. Iya, besok kamu sekolah. Papa juga akan ke kantor dan mulai bekerja lagi. Kita akan memulai semua dari awal lagi, papa juga akan mengantar jemput kamu sebisa mungkin. Sahut Deno. Kalau papa sibuk, Raka tidak apa kok berangkat dan pulang dengan Pak Somad. Raka kan sudah besar, jadi tidak boleh manja lagi. Apalagi Raka anak laki-laki, harus kuat dan pemberani. Kan itu semua yang papa ucapkan sama aku. Iya, kamu sudah besar. Kalau kamu mau berangkat sama papi ya, kamu bilang sama papa. Tapi papa lebih senang lagi jika kita berangkat bersama, kita akan terus kompak. Bagaimana? Bujuk Deno. Iya, mama pasti senang melihat kita kompak. Besok kita berangkat bersama ya. Deno mengangguk dan tersenyum. Dia juga mengusap kepala putranya dengan sayang, dia tidak menyangka di umur putranya yang baru 6 tahun, Raka harus kehilangan ibunya. Sekarang, Deno harus bisa menjadi ayah sekaligus ibu untuknya. Papa ke kamar dulu. Sampai jumpa besok, boy. Deno membalikkan badannya, Raka langsung menarik tangan papa dan menatap dengan tatapan memohon. Pa, bolehkah malam ini papa tidur bersama dengan aku di sini? Raka ingin ditemani papa malam ini. Pinta Raka dengan lirih. Raka takut Deno menolak dan marah. Deno tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, papa akan menemani kamu tidur. Kita akan tidur bersama, kapanpun kamu mau tidur bersama papa, kamu tinggal bilang saja. Atau, kamu tinggal datang ke kamar papa. Jawaban Deno membuat Raka senang, dia langsung tidur dengan memeluk lengan Deno. Sedangkan Deno mengusap kepala putranya. Dia tersenyum melihat Raka yang sedikit lebih terbuka dan mau bicara. Lihatlah Raka, dia masih membutuhkan kamu, sayang. Begitu juga dengan aku juga sangat membutuhkan kamu. Lirih Deno yang mengingat sosok istrinya yang telah tiada seminggu yang lalu. Keesokan harinya, Raka mandi dan mencoba mengambil pakaian miliknya. Dia tidak meminta bantuan Art, dia ingin bisa sendiri. Dia juga ingin mandiri, dia teringat akan ucapan ibunya yang terakhir kalau dia harus bisa melakukan itu semua sendiri. Dia juga tidak boleh manja, apalagi menyusahkan orang lain. Benar saja, Raka melakukan semua sendiri, memakai pakaian dan memakai sepatu sendiri, meskipun belum bisa sarapi ketika dibantu orang lain. Wah, cucu Oma sudah rapi. Ada yang bisa Oma bantu? Tanya Oma. Tidak Oma, aku sudah melakukan sendiri. Sudah beres juga, aku mau sarapan. Jawab Raka. Baiklah, kita akan sarapan bersama. Tapi kita menunggu papa kamu dulu, sepertinya dia belum selesai. Sahut Oma. Biar aku lihat papa. Raka melangkahkan kakinya, dia berjalan menuju kamar atas. Kamar di mana papanya berada. Raka yang akan masuk ke kamar papanya terhenti ketika melihat papa memasang dasi sendiri. Lihatlah sayang, aku sudah bisa memasang dasi sendiri lagi. Aku bahkan tidak meminta kamu mengambilkan dasi untukku bukan. Aku sudah bisa sendiri, kamu tenang saja. Lirih Deno. Namun apa yang Tuan katakan masih bisa terdengar oleh Raka. Wah, papa sudah hebat memasang dasi sekarang. Ucap Raka yang langsung masuk dan membuat papanya menoleh. Iya, apakah kamu tahu nak, mama akan marah-marah ketika papa berteriak menanyakan dasi padanya. Mama juga selalu berkata jika papa harus bisa memasang sendiri, dan akhirnya sekarang papa bisa memasang dasi sendiri lagi. Sambil memperlihatkan dasi miliknya pada Raka. Aku juga sudah bisa memakai baju sendiri, dan aku juga tidak memerlukan bantuan siapa-siapa. Aku hebat dan sudah besar kan, Pa? Tentu saja. Mari kita ke bawah, Oma dan Opa pasti sudah menunggu untuk sarapan. Sebentar lagi kita akan berangkat. Bersama juga. Kedua pria berbeda generasi itu melangkah menuju meja makan. Oma tersenyum melihat kekompakan Deno dan cucunya itu. Dan tak menunggu lama lagi, mereka akhirnya sarapan bersama.
Deno dan Raka berangkat bersama. Mereka yang begitu kompak membuat siapa saja yang melihat lega. Apalagi Oma yang tadinya sudah khawatir pada cucunya yang terus mengurung diri di kamar, akhirnya sekarang dia mau keluar. Dan mau sekolah kembali. Bahkan Raka sekarang mau makan porsi biasa lagi. Sayang nanti pulangnya Oma dengan Pak Somad yang jemput ya. Sekolah yang pinter ya. Oma berpesan dan mengulurkan tangannya. Agar disambut oleh sang cucu tercinta. Untuk disalami. Iya Omaku yang cantik dan baik hati. Raka akan selalu mendengarkan nasihat Oma. Assalamualaikum Oma. Caca mencium tangan Oma dan melambaikan tangan kala memasuki mobil ayahnya. Setelah sampai di sekolah, Raka langsung masuk ke kelas dan membuka buku miliknya. Tidak ada lagi Raka yang selalu bermain ketika sampai di sekolah, kini dia berubah. Semua temannya merasa kehilangan, begitu juga dengan guru-guru di sekolah itu. Raka terkenal dengan siswa yang sangat aktif, dia juga terkenal dengan keramahan dan baikannya. Namun sekarang, Raka malah lebih banyak diam dan tidak banyak bicara, dia juga tidak bermain dengan teman-temannya. Raka, kamu mau bermain sepak bola? Tanya salah satu teman kelasnya. Tidak, terima kasih. Hanya itu yang Raka katakan. Semua yang mengajak Raka bermain, langsung ia tolak tanpa basa-basi. Perubahan Raka sangat disayangkan oleh semua guru. Raka juga lebih suka menyendiri, dia tidak suka jika ada yang datang dan menemaninya. Menurutnya, hanya akan banyak pertanyaan yang mereka lontarkan pada Raka nantinya. Jadi, dia memilih diam sendiri dan tidak berteman dengan orang lain. Saat pulang sekolah, Raka dijemput sama Oma. Oma, aku mau mampir ke minimarket ya, mau beli es krim. Oke, let's go. Setelah itu kita mampir ke kantor Papa ya. Raka ingin ajak Papa jalan-jalan sore. Iya. Kita ajak papamu nanti. Makasih Oma. Keduanya menuju kantor Deno. Papa. Raka segera berlari menghampiri Papa saat datang yang diikuti Oma dari belakang. Kok gak ada salamnya? Deno menatap wajah Raka yang ganteng kini sudah duduk dalam pangkuannya. Mata Risa menurun pada Raka. Batin Deno. Oh iya. Assalamualaikum Papa. Raka mengucap salam dan mencium tangan Deno. Waalaikumsalam putraku yang ganteng. Jawab Deno gemas dengan Raka yang mulai tumbuh besar semakin pintar. Papa udah selesai kerjanya. Pulang yuk. Raka pengen jalan-jalan. Sebentar lagi kerjaan Papa selesai, ditunggu ya. Iya Pak, aku tunggu. Tidak lama berselang mereka berlalu dan masuk ke dalam mobil. Kali ini Oma tidak ikut dan pulang duluan dengan mobilnya yang satu. Kita mau kemana nih? Tanya Deno. Ke mall dulu gimana Pak? Pengen main di game zone. Sesampainya mereka di mall. Deno malah mengarah ke toko pakaian dan hendak membeli baju. Sementara itu. Kak, aku mau ke toilet dulu. Kakak tunggu dulu aja, sebentar kok. Sahut Ki sambil memberikan pakaian yang tadi dia pilih. Ki berlari karena memang sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil. Lalu dia berbelok dan masuk ke kamar mandi. Setelah selesai Ki langsung keluar. Aduh. Ki kaget karena saat melanjutkan langkahnya harus terhenti. Kenapa kamu masuk toilet perempuan? Kamu kan laki-laki. Tanya Ki saat dia malah menabrak tubuh kecil bocah laki-laki. Tante, bisakah sembunyikan aku? Tanya anak laki-laki yang sedang berdiri ketakutan itu. Tante. Memangnya aku setua itu? Bukannya menjawab apa yang ditanyakan anak itu, Ki malah ngomel karena sangat keberatan dipanggil Tante. Tante, tolong sembunyikan aku. Aku takut di luar sana, ada orang yang terus mengikuti aku. Pinta anak laki-laki tersebut. Melihat anak itu ketakutan, Keiza langsung berjongkok dan menyamakan tinggi badannya dengan bocah itu. Ada apa? Apa yang membuat kamu takutkan? Dan di mana orang tua kamu? Tanya Ki yang langsung beruntun, Ki menatap anak yang di hadapannya, Papa sedang memilih pakaian, entah di sebelah mana. Sedangkan aku yang malah ikut memilih, sampai kejauhan dari Papa. Lalu ada dua orang laki-laki yang terus mendekati aku.
Bahkan mereka mau menangkap aku, entah aku salah apa sama mereka. Jawab bocah itu dengan ketakutan dan membalas tatapan Qi dengan memelas. Baiklah, kamu akan kakak antar. Tapi ingat, panggil kakak dan jangan panggil tante. Anak kecil itu mengangguk dan langsung menggenggam tangan Qi. Dengan penuh keberanian, Gea keluar. Dan menggandeng tangan anak itu. Seolah-olah mereka adik kakak. Hei, kalian mau kemana? Tanya seseorang yang melihat Qi dan anak itu. Hei, apakah dia adalah orang yang terus mengikutinya? Tanya Qi dengan pelan. Iya. Qi langsung menatap kedua orang yang ada di hadapannya, dia langsung mempererat genggamannya. Kalian siapa? Memang aku dan adikku mengenal kalian. Tanya Qi dengan berani. Kedua orang itu saling berpandangan, mungkin mereka bingung dengan pertanyaan Qi. Mereka mengira kalau bocah itu hanya sendiri. Dia adikmu. Tentu saja dia adikku. Terus kenapa kalian mengikuti adikku terus? Apakah kalian bermaksud jahat? Tanya Qi dengan memandang keduanya dengan tajam. Kenapa kalian diam? Apakah pertanyaanku memang benar? Baiklah, Pak Security. Panggil Qi pada petugas keamanan yang sedang berjalan melintas. Iya, ada apa Nona? Kedua pria itu langsung pergi dengan berlari. Qi menjadi yakin kalau kedua orang itu sedang mengincar anak yang sedang ada di sampingnya. Tidak jadi Pak. Maaf. Qi tersenyum dan langsung menarik tangan anak kecil itu dengan perlahan. Lalu, di mana tadi papa kamu? Tanya Qi. Di bagian pakaian pria, papa sedang mencari baju. Jawab anak itu. Haduh. Qi menepuk pelan jidatnya dengan telapak tangannya. Di sini terlalu banyak pakaian pria, lalu apakah kita harus mencari ke setiap toko brand yang di sini? Tanya Qi pada dirinya sendiri. Raka dipanggil 2 kali. Terdengar suara seseorang memanggil anak kecil yang sedang Qi gandeng itu. Raka langsung menoleh dan tersenyum, dengan cepat ia melepaskan genggaman tangan Qi dan berlari pada seseorang yang tadi memanggilnya. Qi awalnya ingin mengejar anak kecil itu, tapi malah terdiam ketika melihat ketampanan pria yang ada di hadapannya yang mirip dengan pemain film dari Turki. Qi tersenyum, sungguh Qi malah terus terdiam dan terus menatap pria itu. Kak, ini adalah papa aku. Ucap anak kecil yang tadi Qi selamatkan. Ini papa kamu. Tanya Qi yang terlihat seperti orang yang tak percaya. Iya, ini papa aku. Jawab Raka. Papa, ini adalah kakak yang selamatin aku dari para penculik. Tadi saat aku sedang memilih pakaian untuk papa, aku malah terlalu jauh dan akhirnya ada 2 orang yang hampir saja menculikku. Mereka terus mengikuti aku, dan mereka juga memaksa kakak ini untuk memberikan aku pada mereka. Tapi beruntung kakak ini baik, dia mau menolong aku dan membuat para penculik itu langsung kabur. Imbuh Raka dengan menunjuk pada Qi. Deno langsung mendekat pada Qi, dia merasa aneh karena Qi terus memperhatikannya. Terima kasih telah menolong putra saya. Sebagai tanda terima kasih, kamu boleh berbelanja di sini dan aku yang akan membayarnya. Ucap Deno. Ah tidak, terima kasih. Kebetulan saya sedang berada di tempat yang sama dengan putra Anda. Jadi saya menolongnya, kebetulan dia sangat ketakutan sekali. Jawab Qi sambil menolak halus tawaran dari Deno. Benarkah kamu tidak menginginkan sesuatu? Tanya Deno sekali lagi. Benar, saya tidak memerlukan sesuatu. Qi merasakan kalau ponsel di saku celananya sedang bergetar, lantas dia teringat kalau kakaknya pasti sedang menunggunya. Baiklah kalau begitu, sekali lagi terima kasih karena telah menolong putra saya. Iya sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu, masih ada keperluan. Pamit Qi sambil tersenyum pada Raka. Ya, silahkan. Dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Keiza langsung pergi dan melangkah menuju di mana Aris berada. Kamu dari mana saja? Kenapa sangat lama sekali? Tanya Aris yang kesal karena terlalu lama menunggunya. Maafkan aku, Kak. Tadi ada anak kecil yang sedang ketakutan, kebetulan dia terpisah dari orang tuanya. Aku kasihan, jadi aku antarkan terlebih dahulu dia bertemu dengan orang tuanya. Jawab Qi dengan tersenyum. Baiklah, sekarang kita pulang saja. Ayo.
Ajak Aris sambil berjalan dan meninggalkan Ki. Kak, belanjaan aku mana? Tanya Ki. Kamu tidak jadi belanja, karena kamu tidak ada tadi. Jadi, kakak kira kamu memang sengaja tidak belanja. Jawab Aris dengan tersenyum mengejek. Kakak mah gitu, kan aku udah pisahin dan juga pilihin tadi. Masa disimpan lagi? Sih. Habisnya kamu lama, sudah malam dan kita harus pulang. Ayah pasti khawatir pada kita, jadi sebaiknya kita pulang sekarang. Aris langsung menuntun tangan Ki. Akhirnya mereka jadi pulang, sepanjang perjalanan Ki terus saja kesal dan terlihat marah. Jangan cemberut terus, kamu ini sama dengan kayak anak kecil saja. Ucap Aris. Besok jika kakak mendapat gaji, maka kita akan berbelanja lagi. Dan kamu, bisa membawa pakaian 3 pasang. Imbu Aris. Aku gak percaya, nanti Kak Aris bohong dan tidak menepati janjinya. Lupa, adalah alasan utama kakak. Jawab Ki. Tidak, aku tidak akan lupa. Sekarang kamu jangan cemberut terus, nanti sampai rumah ayah akan bertanya jika kamu terus memasang wajah seperti ini. Ucap Aris, ya baiklah.